Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Rajab. Hari ini tanggal 3 Rajab ini pintu gerbang memasuki bulan Ramadan. Nggak lama lagi, nggak sampai 60 hari lagi, 57 hari lagi insyaallah kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Rajab ini termasuk disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu termasuk bulan-bulan haram. Apa makna bulan haram itu? Bulan yang dimuliakan Allah. Siapa yang beramal saleh di bulan haram, maka pahalanya Allah lipat gandakan lebih besar daripada bulan-bulan lain. Maka pahala salat kita di bulan haram ini lebih besar. Pahala baca Quran kita di bulan suci, di bulan haram ini lebih besar daripada bulan lain. Sedekah kita, semua kebaikan yang kita lakukan di bulan haram ini, maka itu semuanya Allah lipat gandakan lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun itu jumlahnya adalah 12 bulan. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kapan ini ketetapan Allah bahwa setahun itu 12 bulan? Allah sebutkan sendiri, yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika Allah ciptakan alam dunia ini, sudah Allah atur sedemikian rupa bahwa dalam setahun itu peredaran matahari dan bulan itu maka dibagi kepada 12 bulan. Terutama memang kalau kita Islam ini peredaran bulan, makanya disebut dengan bulan Qamariyah. Cara perhitungannya adalah berdasarkan perputaran bulan. Nah, itu dia. Allah sebutkan. Lalu Allah katakan minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu disebut dengan bulan-bulan haram. Allah sebutkan sendiri. 4 di antara 12 bulan itu maka disebut dengan bulan-bulan haram. Maknanya bulan yang dimuliakan Allah. Mana-mana saja dia bulan haram itu disebutkan oleh hadis oleh Rasulullah dalam hadis. Kata Nabi, "Thalathun mutawaddiyah." Yang 3 berurutan. Yang satu lagi terpisah sendiri.
Mana bulan haram yang berurutan? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, tahun baru. Mana yang terpisah sendiri? Nah, inilah dia bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini adalah termasuk bulan haram. Maka baginda Rasulullah SAW sendiri memuliakan bulan haram ini, termasuk bulan Rajab ini. Apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram seperti bulan Rajab ini? Ya, tingkatkan ibadah. Yang biasa puasa Senin Kamis, ya pertahankan terus puasanya. Ya, jadi ini kan banyak beredar puasa Rajab. Kalau kita lihat dalam hadis tidak ada kekhususan, tidak ada secara khusus puasa Rajab. Tetapi siapa yang berpuasa sunnah di bulan Rajab, misalnya kita biasa puasa Senin Kamis, di bulan Rajab ini puasa Senin Kamis kita pahalanya lebih besar daripada di bulan lain, termasuk semua amalan-amalan kita. Maka sangat dianjurkan kita memperbanyak puasa di bulan Rajab ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, aku melihat Rasulullah itu kalau di bulan Rajab, kalau beliau sedang berpuasa seolah-olah tak pernah berbuka. Nah, begitu. Artinya puasa yang Rasulullah lakukan setelah bulan suci Ramadan yang paling banyak adalah di bulan Rajab ini. Dan ini sebagai pintu gerbang masuk bulan Ramadan. Kalau kita lebih mungkin latihan nih, sebelum nanti betul-betul kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, mulai sekarang kita latih nih. Bulan Rajab, habis bulan Rajab, bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban, biasanya ada nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban nggak terasa lagi itu. Tahu-tahu kita sudah masuk bulan Ramadan. Kalau kita ada latihan, ada biasakan puasa, begitu masuk Ramadan nggak kaget lagi. Sahur nggak kaget lagi, buka puasa nggak kaget lagi, termasuk perut kita nggak kaget lagi. Kenapa kadang-kadang banyak orang begitu 2 hari puasa sakit, kaciri, sakit perut. Kenapa? Karena tidak dibiasakan, kaget. Maka alangkah baiknya ketika sudah bulan Rajab ini kita mulai minimal Senin Kamis kita ambil. Hari Senin, hari Kamis kita ambil. Nanti ada ayyamul bid, hari-hari putih, 13, 14, 15 bulan. Ya, 15 hari bulan, yaitu bulan Qamariyah. Ketika saat-saat bulan purnama, ini sunnah Rasulullah. Dan pahalanya juga lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak lupa untuk selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuh ini pembahasan kita adalah bab tentang istikharah dan musyawarah. Ya. Istikharah dan musyawarah. Istikharah adalah salah satu ajaran dalam agama kita. Salat 2 rakaat ketika kita ingin menentukan 2 pilihan. Ingin menentukan 2 pilihan atau lebih yang membuat kita menjadi bingung ini. Pilih yang mana? Terhadap semua urusan. Ya, terhadap semua urusan. Terhadap semua urusan ketika ada 2 pilihan atau lebih, maka salah satu sunnah yang diajarkan oleh agama kita adalah melakukan sholat istikharah. Masya Allah. Jadi memang kalau kita lihat dalam agama kita Islam ini,
salat ini menjadi solusi semuanya. Setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita, solusinya adalah salat dan doa. Salat itu sendiri memang secara bahasa maknanya doa. Salat secara bahasa, secara lughawi bermakna doa. Karena memang dalam salat itu ada doa-doa. Secara istilah baru salat itu disebut dengan satu perbuatan, satu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Lalu di dalamnya ada rukun-rukun yang harus kita penuhi. Salat itu sendiri adalah doa. Maka ketika kita memiliki pilihan yang kita belum yakin mana yang harus kita pilih, maka kita sandarkan pilihan kita kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jalannya? Kita salat istikharah. Kita salat istikharah. Kemudian bagaimana pilihan itu juga untuk kita tentukan lewat musyawarah. Ya. Jalan keluar lain adalah bermusyawarah. Musyawarah ini juga satu ketentuan yang sangat diajarkan oleh Islam. Perbuatan yang paling bagus kata Rasulullah adalah perbuatan yang berdasarkan hasil musyawarah. Walaupun nanti ternyata setelah kita musyawarahkan itu hasilnya kurang baik, tapi perbuatan musyawarah adalah perbuatan yang baik. Maka untuk menentukan sesuatu kita musyawarahkan. Yang ini berkaitan dengan orang lain juga, bukan hanya kita sendiri. Atau untuk kita sendiri pun kalau memang ini ada pihak-pihak lain yang terlibat, harus kita musyawarahkan. Misalnya anak ingin melanjutkan pendidikan, itu kan persoalan dia pribadi. Si anak kalau ragu melanjutkan kemana, maka jalannya yang pertama dia sendiri harus istikharah tadi. Mohon sama Allah, kira-kira fakultas apa yang dipilih. Lalu jalan yang kedua adalah juga musyawarah dengan orang tua. Boleh dia bertanya, atau orang tua memberikan saran. Nah, kalau ayah lihat kamu ini cakapnya ini di bidang matematik, di bidang ilmu pengetahuan alam, pantasnya kamu ini fakultas MIPA misalnya begitu. Atau ini nampak dari kecil kamu ini suka main-mainan apa nih, alat-alat dokter, suka periksa-periksa boneka waktu kecil. Sekarang kamu pun ada nampak bakat kamu, coba pilih fakultas kedokteran, dimusyawarahkan. Atau terhadap hal-hal lain dalam rumah tangga kita. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya mengatur menu makanan pun yang paling bagus itu musyawarah. Jadi ibu-ibu mau masak itu ada bagusnya. Ngobrol dengan suami. Ayah, hari ini apa seleranya? Nah, seperti itu. Ini masih ada ini begini rumah tangga ini. Kalau mau masak, mau belanja, nanya dulu sama suami, musyawarah dulu. Masya Allah ini Islam ini sampai sedetil itu mengajari kita. Dan ini bukan hal yang tidak baik. Ketika dimusyawarahkan hari ini, alah ayah hari ini rasanya ingin masam keeng. Maka ketika ibu belanja, dia tak ada pikir lain, asam keeng. Maka dicarilah nanti ikut mulu kan gitu. Belilah bumbu-bumbu yang untuk asam keeng. Begitu dimasak pun semangat memasak. Selesai masak dihidangkan,
memang sudah dicita-citakan dari awal, maka akan dinikmati dengan disantap dengan penuh kenikmatan. Ini kalau hasil musyawarah. Sampai sekecil-kecil itu. Apalagi tentang perkara-perkara urusan-urusan yang besar, urusan kampung. Maka alhamdulillah kalau di kita ini masih kita amalkan. Mau menikahkan anak, ada musyawarah pembentukan panitia. Nah, kan begitu. Mau apa saja kita dalam kampung itu ada musyawarah. Ada bahasa lain musyawarah diganti dengan rapat. Musyawarah ini bahasa Arab dia. Ya. Makanya ada perwakilan MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu diambil dari bahasa kita, bahasa Arab. Ya. Permusyawaratan itu dari musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 159, "Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Wasyawirhum fil amr, kata Allah, hendaklah kalian selalu bermusyawarah dalam segala urusan. Allahu Akbar. Begitu hebat ajaran Islam ini. Dalam semua urusan kata Allah, hendaklah kalian bermusyawarah. Sekecil apapun urusan itu. Apalagi urusan besar. Mesti kita musyawarahkan. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika sudah diputuskan hasil musyawarah, sudah ditetapkan, apa kemudian jalan terakhirnya? Serahkanlah semua kepada Allah. Kalau sudah hasil musyawarah disepakati, sandarkan diri kita kepada Allah. Apakah hasil musyawarah kita menghasilkan yang terbaik, atau boleh jadi juga tidak. Tapi karena sudah hasil musyawarah, kemudian langkah kita berikutnya, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, surah Asy-Syura ayat 38, Allah juga berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Dan hendaklah di antara mereka itu senantiasa bermusyawarah. Maka ada kalau dalam organisasi-organisasi tertentu namanya Majelis Syura. Kita pernah dengar itu? Ini apa Majelis Syura? Majelis tempat bermusyawarah. Ya, majelis tempat bermusyawarah. Disitulah kita boleh mengeluarkan pendapat. Biasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bermusyawarah, disitulah unek-unek disampaikan dengan penuh ketenangan. Dan biasakanlah kalau bermusyawarah, selain kita suka menyampaikan pendapat, kita juga harus suka mendengar pendapat orang lain. Ini harus dibiasakan. Sehingga musyawarah itu menghasilkan sesuatu yang betul-betul hasil pemikiran yang baik. Dan tidak ada yang tersinggung. Nah, begitu. Belajarlah kita mendengar ketika orang lain mengeluarkan pendapat, ketika orang lain mengusulkan sesuatu, kita dengar. Walaupun mulai dia ngomong, dalam hati kita, nampaknya. Jangan kita bantah, biarkan. Kita sering kenapa menjadi gaduh musyawarah, kadang-kadang menjadi debat kusir, gara-gara orang masih bicara, kita potong. Islam mengajarkan kepada kita aturan main bermusyawarah. Ketika ada orang lain sedang menyampaikan usulan, pemikiran, pendapat, maka mestinya yang lain mendengar sampai dia selesai, sehingga puas dia. Puas telah menyampaikan pemikirannya, pendapatnya, unek-uneknya. Walaupun nanti mungkin
belum tentu dipakai, tapi sudah puas paling tidak. Yang sering bermasalah sehingga kadang-kadang ada musyawarah lagi setelah musyawarah, gara-gara ketika musyawarah aturan musyawarah ini tidak dijalankan, memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang lain sedang bicara, kita juga ngomong dengan samping kita, sehingga orang tersinggung. Tapi coba bergantian. Maka dalam musyawarah mesti ada ketua yang memimpin musyawarah. Nah, dia yang mengatur jalannya musyawarah. Silahkan Bapak Kadus 1 ada pendapat. Begitu pendapatnya selesai, ini mau ditanggapi dulu Pak Kecil atau mau lanjut? Lanjut aja dulu sekali tanggap nanti. Boleh, silakan. Kadus 2. Silakan Ketua TPG, silakan Ketua Pemuda, Masya Allah. Di dalam rumah tangga kita juga begitu. Kalau kita musyawarah, si ayah memberikan keleluasaan kepada anggota keluarganya. Ada saatnya nanti ibu dari anak-anak kita yang bicara, mungkin ingin menyampaikan unek-unek. Selama ini ada sesuatu yang ingin disampaikan, kita dengar. Walaupun nanti belum tentu kita penuhi. Dia ingin menyampaikan ini selama ini uang belanja kurang terus, kan boleh jadi itu. Kita dengar saja, nggak apa-apa keluhannya, ini naik semua ini ayah. Minyak sudah naik dari 14 menjadi 23. Kata pemerintah, sudah kami netralisir 11 sampai 14 ribu. Itu kata pemerintah, di warung tetap 23. Kan begitu kata ibu anak-anak kita. Begitu. Anak-anak kita juga kita biasakan. Silakan ada pendapat. Masya Allah. Inilah salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Ketika kita memiliki pilihan-pilihan yang belum bisa kita lakukan, maka jalan keluarnya adalah yang pertama dengan istikharah, yang kedua Islam memberikan solusi dengan bermusyawarah. Dua jalan ini dua-duanya harus ditempuh ketika kita memiliki pilihan yang belum yakin yang mana kira-kira. Saya dengar Pak Kecil dan tokoh-tokoh masyarakat ingin menjadikan Menasah ini menjadi masjid. Ini perlu dimusyawarahkan dan diistikharahkan ini. Boleh Pak Imam nanti sepakat, Bapak-bapak coba kita istikharah di semua kita. Nanti malam kita salat istikharah, mohon petunjuk sama Allah. Ini kira-kira sudah yakin tak kita ini kita jadikan Menasah ini jadi masjid. Supaya ketika nanti sudah jadi, semua kita merasa yakin ini misalnya. Lalu kita juga musyawarahkan. Kenapa perlu musyawarah? Jangan sampai nanti Menasah jadi masjid, tapi jamaahnya tetap seperti jamaah Menasah. Karena sekarang ada di Banda Aceh itu Masjid Rasa Menasah. Ada masjid, bangunan besar, megah, jamaahnya macam jamaah Menasah. Satu saf pun tidak penuh. Sedih kita. Kalau sudah berubah Menasah jadi masjid, tidak lagi begitu. Jamaahnya bertambah ramai, aktivitasnya juga bertambah banyak, kajian-kajiannya bertambah. Begitu. Sebelumnya tidak ada Jumat, menjadi ada Jumat. Jangan sampai nanti salat Jumat 12 orang, salat Jumat 20 orang. Begitu. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurangnya untuk kesempurnaan Jumat itu minimal ada 40 orang. Maka harus dimusyawarahkan ini. Ajak seluruh masyarakat. Ayo, kira-kira kalau kita jadikan Masjid Menasah ini sepakat atau tidak? Sepakat, komitmen. Kalau bahasa keren sekarang, harus komitmen. Kalau kita perjuangkan Menasah ini jadi masjid, komitmennya adalah kalau hari Jumat, salat Jumatnya di sini kita. Jangan nanti begitu berdiri Jumat, tidak ada orang.
Tapi saya yakin insya Allah kalau di kampung kita ini kalau sudah semangat, sudah sepakat akan komitmen masyarakatnya, dan inilah perlu musyawarah. Jangan sampai ada impakat dari pun, ada pun tak pergi. Itu jangan ada bahasa-bahasa itu. Ini kenapa? Karena kita tidak ajak musyawarah. Maka ajak semua, undang. Nggak cukup dengan undangan WA dengan lisan, buat undangan khusus tiap rumah supaya ada bukti nanti. Buat ekspedisi bila perlu. Surat undangan sudah kita sampaikan macam. Kenapa kalah dengan undangan pemilu? Undangan pemilu kan begitu, kita sampaikan tiap rumah, teken lagi bahwa sudah menerima undangan supaya tidak dikomplain. Begitu nanti hari H pemilu protes, lu hana undangan, bukti. Ada buktinya lagi. Jadi nggak bisa diprotes. Apalagi terhadap perkara-perkara yang niat kita baik, maka ini saya pikir perlu dijalani. Ya, mari kita lihat hadis Rasulullah SAW. Kita baca hadis satu saja subuh ini, panjang hadisnya. Ya, ini tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk salat istikharah ketika kita memiliki pilihan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati min al-Qur'an yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairil fariidah thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ini doa ketika kita sudah salat istikharah. Ya. Ila akhir. Kita baca terjemahannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami supaya beristikharah dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajarkan sesuatu surah dari Al-Qur'an di mana beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian mempunyai maksud dalam sesuatu urusan, maka hendaklah ia salat sunnah 2 rakaat kemudian membaca doa. Doanya yang tadi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Kita baca terjemahan doanya. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk dengan pengetahuan-Mu. Saya mohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu. Dan saya mohon karunia-Mu yang sangat besar, karena sesungguhnya Engkau yang maha kuasa dan saya tidak kuasa. Engkaulah yang maha tahu dan saya tidak tahu, dan Engkaulah yang maha mengetahui atas segala yang gaib. Wahai Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah baik untuk diriku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dan akibat urusanku itu, atau mengatakan baik pada waktu dekat maupun di kemudian hari, maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan itu buat diriku. Ini doa setelah kita melakukan salat istikharah. Kapan salat istikharah ini kita lakukan? Banyak ulama berpendapat yang paling bagus itu malam hari menjelang kita tidur. Seperti juga salat hajat. Bisa sebenarnya kita lakukan waktu kapan saja. Tetapi yang paling bagus itu ketika malam hari menjelang kita tidur. Kenapa? Karena kadang-kadang nanti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu
bisa Allah takdirkan lewat mimpi. Bisa Allah takdirkan lewat mimpi. Saya ketika anak saya menentukan pilihan fakultas itu, dia sudah istikharah berulang-ulang sampai 3 malam. Dia bilang, "Abah nggak ada tanda-tanda." Maksudnya nggak ada tanda apa? Nggak ada mimpi-mimpi. Nggak ada mimpi-mimpi udah 3 malam nih. Bagaimana Abah nih? Sekarang begini, coba walaupun tidak datang mimpi, menurut yakinmu yang mana? Ternyata kata dia, memang dari awal sepertinya yakin yang ini. Kalau itu pilih. Kita sudah istikharah, sudah berdoa. Kalau memang sudah ada keyakinan dalam hati, ambil. Bismillah. Kadang-kadang nanti, kalaupun tidak Allah datangkan lewat mimpi, muncul keyakinan itu. Sepertinya ini nih yang cocok buat saya. Seperti itu. Tapi usaha kita, ikhtiar kita lewat istikharah ini harus. Seperti itu. Jadi petunjuknya yang menunjuki kita memilih itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, kita sampaikan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku ini tidak punya kuasa untuk memilih kecuali dengan petunjukmu ya Allah. Boleh kita berdoa dengan walaupun tidak dengan bahasa Arab, misalnya kita berdoa boleh dengan bahasa Aceh, dengan bahasa Indonesia boleh. Tapi jangan juga sampai berani mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Ini udah keterlaluan orang ngomong gini. Bukan begitu maksudnya. Allah Maha tahu segala bahasa. Walaupun kita berdoa dengan bahasa sendiri, maksudnya Allah tahu semua bahasa. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita memang tidak mampu berdoa dalam bahasa Arab, silahkan kita boleh berdoa dengan bahasa yang menurut kita mampu. Karena Allah Maha mengetahui segala apapun bahasa. Bahkan tidak perlu kita ucap dalam hati saja, Allah sudah Maha tahu. Apalagi kita ucapkan, ya Allah, saya salat istikharah ini bermohon kepadamu petunjuk ya Allah. Di antara pilihan-pilihan ini mana yang baik untuk saya? Berikan yang terbaik untuk saya ya Allah. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan gara-gara kita nggak bisa berdoa dalam bahasa Arab lalu kita tak berdoa. Jangan begitu. Kita memang harus belajar. Sebaik-baik doa itu doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Doanya para nabi, doa dalam bahasa Arab. Tapi kalaupun tidak bisa, silahkan berdoa dengan bahasa menurut keyakinan kita, kemampuan kita. Yakinlah Allah mendengar semua doa-doa kita. Dalam bahasa apapun Allah Maha mengetahui. Tak perlu ragu kita. Hanya memang pernah saya sampaikan bahwa ketika kita dalam sholat, ini dilarang kita berdoa dalam bahasa azam. Apa itu bahasa azam? Bahasa selain bahasa Arab dalam sholat. Di luar sholat, setelah kita sholat, silakan. Boleh kita berdoa dengan bahasa apa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini petunjuk dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Maka ketika kita ingin menentukan sesuatu persoalan, apapun persoalan itu, persoalan kecilkah, persoalan besarkah, persoalan pribadikah, persoalan keluargakah, atau umum masyarakat kita, maka dua jalan kita tempuh ini. Yang pertama dengan jalan kita salat istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Yang kedua dengan jalan musyawarah mufakat. Apa istilah hadis baca orang Aceh Pak? Menyoka mufakat, lampu jerat, tak galau. Apa ini kekuatan makna ini? Kalau sudah kita musyawarahkan,
kalau ada rintangan-rintangan di depan pun bisa kita hadapi bersama. Nah, karena ada kesepakatan tadi. Inilah kekuatan dan kehebatan musyawarah. Maka biasakanlah dalam semua persoalan kita musyawarah, dibuatkan semua orang-orang yang memang berkepentingan. Kalau memang urusannya adalah urusan untuk kepentingan umum orang ramai, maka sebanyak mungkin orang harus hadir musyawarah. Tetapi tetap dalam musyawarah Islam juga mengatur bagaimana musyawarah itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik, tidak dengan emosional, tidak memaksakan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Insyaallah kalau ini kita jalankan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai bagian daripada ajaran Islam, insyaallah kita akan menentukan dan menempuh jalan yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya, selain juga mendapat pahala, karena ini adalah ajaran daripada agama kita. Ini barangkali kajian kita subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau dipertanyakan dan silakan. Silakan. Menyangkut dengan bulan Rajab, puasa di bulan Rajab, apakah di awal tanggal muda atau bisa sampai sebulan penuh bulan Rajab? Itu puasa di bulan Rajab cuma saya dengar cuma hanya 3. Apakah bisa lebih? Itu maksudnya. Maksudnya 3 hari. Ya, seperti saya sebutkan di awal bahwa hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu tidaklah banyak berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali berpuasa di bulan Rajab. Sehingga kadang-kadang kalau melihat Nabi berpuasa seolah-olah nggak ada bukanya, seperti tiap hari berpuasa. Tapi kalau ketika beliau berbuka seolah-olah tidak puasa. Nah, seperti itu. Ketika beliau berbuka seolah-olah tidak berpuasa. Apakah ada ketentuan bahwa harus puasa di awal, di tengah, di akhir? Dalam hadis yang sahih tidak kita dapatkan harus di awal, harus di tengah, harus di akhir. Yang penting, karena salah satu anjuran ketika kita memasuki bulan haram seperti Rajab ini meningkatkan amal soleh, yang diantara sekian banyak amal soleh itu adalah puasa sunnah, maka boleh kita puasa dari awal Rajab misalnya, mulai tanggal 1, ya silahkan aja, tidak ada masalah. Nah, tapi tidak ada kekhususan bahwa ini puasa Rajab, tidak ada. Puasanya tetap puasa sunnah seperti biasa, cuman karena kebetulan di bulan Rajab, maka puasa di bulan-bulan haram seperti puasa di bulan Rajab ini pahalanya jauh lebih besar daripada puasa di bulan lain. Jadi seperti itu, tidak ada ketentuan khusus puasa Rajab tanggal 1 sampai tanggal berapa. Beda dengan misalnya ketika bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu kan ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Itu sudah tentu tanggalnya. Setiap tanggal 8, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ada juga orang ambil dari tanggal 1, silakan. Tapi yang paling inti adalah tanggal 8, inti lagi tanggal 9. Lalu ada lagi nanti puasa hari Asyura, bulan Muharram. Itu disebut Asyura, itu apa artinya? Tanggal 10. Maka sudah jelas kalau hari Asyura, bulan Muharram, yang paling inti puasa itu adalah tanggal 10. Tetapi kata Nabi, tanggal 10 Muharram itu Yahudi pun berpuasa. Maka kata Nabi, selisihilah orang-orang Yahudi berpuasa. Ambillah 2, mulai tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10 dan 11, supaya jangan sama dengan puasa Yahudi.
Yahudi itu hanya tanggal 10 Muharram saja dia. Kata Nabi, selisihilah mereka, jangan sama kalilah. Maka umat Islam diajarkan untuk hari Asyura 10 Muharram ambil 2 hari. Oh, kami mau ambil dari tanggal 1, silakan. Tapi itu ketentuan-ketentuan seperti itu tidak ada. Kenapa juga ada orang mengambil pahala kehebatan bulan haram. Muharram itu kan termasuk bulan haram juga. Maka kalau kita banyak berpuasa, ya silahkan, banyak pahalanya. Begitu juga bulan Rajab ini, silahkan diperbanyak puasa, tapi tidak ada ketentuan tanggal. Silahkan mau ambil mulai tanggal 1 lalu sampai tanggal 10 non-stop, ya silahkan. Ya, yang penting niat kita adalah puasa sunnah. Saya Ustaz ambilnya yang biasa aja seperti hari-hari lain, Senin, Kamis. Nanti di tengah ditambah lagi dengan Ayyamul Bid. Ini tiap bulan memang. Maksudnya Ayyamul Bid ini setiap bulan. Tapi kalau kita berpuasa Ayyamul Bid di bulan haram seperti Rajab, pahalanya jauh lebih besar. Jadi tidak ada ketentuan harus apakah di awal atau di tengah saja atau di akhir. Tetapi siapa berpuasa di bulan-bulan haram seperti Rajab ini, pahalanya Allah jauh lipat gandakan lebih besar daripada puasa-puasa di bulan lain. Seperti itu. Ada satu lagi, silakan Pak. Kita kan sering seorang kita selalu menentukan hari baik, bulan baik. Dan kalau umpamanya bulan Safar itu katanya itu panas udangan. Nah itu apakah ada kemungkinan dalam Islam? Iya, baik. Karena bulan itu semua ciptaan Allah, maka seperti tadi disebutkan, inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun itu sudah Allah tentukan, yaitu 12 bulan. Maknanya apa? Semua bulan itu baik. Tidak ada. Kenapa juga Allah ada lebihkan, minha arba'atun hurum, 4 bulan ini bagus nih. Allah ingin melebihkan daripada yang sudah baik ini. Jadi bukan yang lain jelek maknanya. Kalau disebut minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 bulan itu, ini bulan haram. Apakah yang lain jelek? Tidak. Yang lain juga baik. Semua bulan baik, termasuk bulan Safar. Kenapa juga? Ini sudah tercampuri dengan agama-agama lain. Di mana agama-agama lain dahulu dibilanglah bahwa bulan Safar ini bulan panas. Maka kalau anak lahir bulan Safar agak nakal sedikit. Ada 12 Rabiul Awal lahir nakal juga kalau nggak dididik, kalau nggak diajari. Jadi nggak ada. Maka kadang-kadang orang kita nanti kalau bulan Safar nggak ada yang daftar nikah. Tapi alhamdulillah sekarang karena sering ceramah-ceramah ada pertanyaan begini, ada juga orang sudah mulai berani nikah di bulan Safar. Jadi tidak ada bulan yang jelek, tanggal yang jelek. Semua bulan bagus, yang penting niat kita bagus. Ya, yang penting. Kenapa juga diambil bulan Rabiul Awal? Ketika bulan Rabiul Awal banyak orang nikah, ingin mengambil makna lebih baik bahwa Rasulullah juga menikah di bulan Rabiul Awal. Tapi bulan Safar bukan berarti jelek. Jadi tidak ada pemahaman, pengertian bahwa ada bulan jelek, ada bulan bagus. Semua bulan bagus, ciptaan Allah. Tapi ada memang bulan-bulan yang tertentu yang dilebihkan oleh Allah. Termasuk nanti bulan Ramadan. Kalau tadi dibilang, jadi Ustaz, kalau cuma 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bagaimana dengan Ramadan? Ramadan punya keistimewaan lain lagi. Begitu. Jadi semua bulan bagus, semua tanggal bagus. Yang penting kita serahkan semuanya kepada Allah, niatkan dengan niat yang baik, semuanya menjadi bagus. Dan kita memang jangan suka bersuzon. Ini sekarang orang kan sering tuh artis-artis itu. Di mana nikah? Depan Ka'bah.
sambil umrah, 3 bulan cerai. Kan? Jadi bukan itu. Kembali kepada pribadi kita. Mau mengambil barokah ya silahkan, karena memang Masjid Al-Haram seperti disebutkan tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi itu di sekelilingnya penuh dengan keberkahan. Bagus, niatnya bagus. Kenapa nikah di Mekah di depan Ka'bah? Ingin ambil keberkahan supaya baguslah. Tapi kalau tidak dijaga sampai ke Indonesia, tidak dijaga, tidak sholat, ya hancur juga rumah tangganya. Banyak kita saksikan. Jadi insya Allah tidak ada bulan yang jelek, semua bulan bagus dan kita boleh menggunakannya karena memang semua ciptaan Allah. Tapi ada bulan-bulan tertentu memang Allah lebih unggulkan daripada bulan yang lain. Tapi bukan berarti bulan yang lain itu jelek. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.